Salam imitatio. Viva Profesores Produ. Panggil saja aku Prodo imitatio. Saudara-saudara jangan heran dan takjub. Ini dunia sandiwara. Di sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri. Di sebuah negeri yang orang-orangnya penuh nafsu akan gelar. Terutama gelar kesarjanaan. Manakala untuk memperoleh gelar itu sulit, harus bersusah payah, harus kerja keras, harus berkorban waktu dan pikiran, serta tenaga dan juga dana. Kemudian muncullah seorang dewa penolong yang siap memberi gelar S1, S2, bahkan S3. Bisa apa saja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Segala sesuatu yang menyangkut pemberian gelar diselesaikan dengan sejumlah uang untuk wisudanya di hotel berbintang. Saudara-saudara, uang adalah alat pembeli gelar yang paling ampuh dan dahsyat. Siapa dewa penolong itu? Siapa dewa penolong itu? That's me, Prodo imitatio. Saudara-saudara, kitab-kitab ini adalah buku-buku tebal yang sengaja kususun bersama tim dari universitasku. Coba lihat. Ada kitab 1000 gelar. Ada kitab kiat-kiat jual beli gelar. Ada kiat masa depan cemerlang bersama Prodo imitatio, seni berpikir negatif, dan lain-lain. Kitab-kitab ini kalau disusun dapat menjadi tempat duduk. Siapa yang berkenan? Pesan hubungi saja University of Zuzulapan yang pusatnya ada di Amarakua. Tetapi cabangnya ada di sini. Ya, aku sendiri, Prodo imitatio rektornya. Saudara-saudara, pasti penasaran bagaimana bisa orang-orang membeli gelar. Dengan mudah, aku pasti menjawab, bisa. Mengapa tidak? Akan kujelaskan mengapa. Negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, orang-orangnya rindu akan gelar kesarjanaan. Mari kita lihat sejarah negeri ini. Coba kalian perhatikan baik-baik, saudara. Saudara bisa memperhatikan secara baik-baik. Lihat secara baik-baik ya, saudara. Dulu, di zaman raja-raja hidup, sebagai penghargaan pada para pengikutnya, dia memberikan gelar serta kedudukan. Kemudian, para pengikutnya menjadi hormat dan menjadi bermartabat. Pikirnya. Kutunjukkan yang lain. Tunjukkan yang lain. Coba perhatikan kembali baik-baik. Perhatikan kembali baik-baik. Kutegaskan sekali lagi. Perhatikan kembali baik-baik. Ini di masa penjajahan bangsa asing, untuk menggoda para bumiputra supaya merasa terhormat, mereka memberi gelar
memberi gelar pada siapa saja yang mempunyai uang. Kemudian gelar itu melekat dan orang-orang itu merasa menjadi bangsawan, merasa menjadi menak, merasa menjadi raden. Padahal tidak. Konon dulu di tanah Sunda ada sebutan Raden sak benggol sak kancing bedol. Maksudnya, dia membeli gelar harganya 1 benggol. Pakaiannya penuh dengan kancing emas imitasi. Padahal, kalau ditarik sekali saja, pasti rontok. Jadi, sebenarnya aku pelanjut tradisi-tradisi itu. Tradisi para raja dan penjajah zaman dahulu. Saudara-saudara tahu, setelah pendidikan menjadi kebutuhan di negeri yang pendidikannya berseri-seri, sejumlah perguruan tinggi berdiri. Program S1, S2, S3 pun banyak. Ibaratnya mendaki gunung tinggi dengan bersusah payah. Peluang itu muncul bagiku yang dibesarkan dengan penuh kemanjaan. Mengapa kemanjaan? Orang tuaku kaya raya. Akhirnya aku malas. Kemudian mamaku menghubungi kepala sekolah ketika aku malas belajar dan malas untuk berangkat ke sekolah. Tapi untuk naik kelas, aku ingin dan harus. Kalau tidak, aku yang malu. Jadilah, orang tuaku uangnya meradang, menyerang ke sana kemari, membabi buta. Hasilnya ternyata tidak sia-sia. Aku naik kelas. Dikatrol dari mulai sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas, perguruan tinggi. Aku hidup dengan irama uang yang meradang-radang di mana-mana. Jadilah aku seorang sarjana yang lulus karena permainan uang. Tetapi aku tak siap menerima tantangan. Ketika harus bersaing menjadi seorang dokter dan guru besar, aku gagal total. Aku meminggirkan diri pelan-pelan dan bergabung dengan University of Zuzulapan di Amarakwa. Sejumlah orang yang mencari keuntungan lewat jual beli gelar. Karena gelar memang dicari demi gengsi, diburu demi sesuatu. Kebetulan, aku salah satu pemilik saham terbesar dalam bisnis gelar ini. Maka dengan mudah kedudukanku sebagai rektor perguruan tinggi cabang dari Amarakwa itu. Semakin gila sepak terjangku, semakin banyak uangku yang terkumpul. Orang-orang sangat senang membeli gelar dan memberendel dengan depan namanya. Mulai dari S1, S2, bahkan S3, profesor dan honoris causa. Banyak dan berani membayar tinggi, berapapun nominalnya. Aku sering bernyanyi sambil menghitung untung. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon bergelar. Nah, ini pohon gelar, lambang University of Zuzulapan. Indah bukan? Demikian promosiku. Saudara-saudara jika berminat, hubungi saja aku di nomor khusus. Jangan di sini. Di sini terlalu terbuka. Saudara-saudara,
Sekarang aku tahu, aku menjadi penghuni hotel Prodeo, di mana curut dan kecoa suka datang bertandang. Sebagai hiburan, tak ku anggap apa-apa. Curut suka ku kejar, lalu keluar. Kecoa suka ku matikan, tapi ku tangkap, lalu ku perhatikan. Wah, luar biasa saudara-saudara. Makhluk menjijikkan ini ternyata punya daya tahan hidup yang tinggi kalau tidak dibikin mati. Dia akan tetap bertahan tanpa tahu waktu sudah berganti. Si kecoa ini aku beri nama si kepala baja, karena cerminan aku yang tengah menderita tetapi harus bertahan hidup sampai masa hukumanku habis. Aku akan menghirup udara bebas kembali. Saudara-saudara tahu, di hotel Prodeo ini memang gratis, tapi ada juga yang tak gratis. Aku lihat koran dulu. Sayang, tidak ada kopi yang menemani. Menteri Pendidikan memberantas para penjual gelar. Sebuah gebrakan baru penuh harapan. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Manapoa telah membuat kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas bisnis jual beli gelar kesarjanaan. Beberapa perguruan tinggi papan nama diduga banyak menjadi pebisnis jual beli gelar ini. Sebagaimana diberitakan pada pekan lalu, telah ditangkap seorang gembong bisnis jual beli gelar bernama Lai Akusi alias Prodo Imitatio, yang selama ini telah berhasil mewisuda orang-orang penting di Manoboa dengan gelar imitasi. Kalau dipikir-pikir, akhirnya aku masuk peran juga. Bisnis jual beli gelar memang sudah menggurita tanpa upaya memberantasnya. Niscaya akan banyak sarjana, magister, serta dokter palsu. Kalau di Manoboa ini banyak para sarjana palsu, apa jadinya negeri ini? Bayangkan, menurut data University of Zuzulapan yang asalnya dari Amarakwa, cabangnya dikelola oleh Lai Akusi alias Prodo Imitatio, telah menghasilkan 50 orang dokter, 157 master bisnis, dan 333 sarjana dari berbagai bidang. Kemudian, di mana mereka sekarang? Di mana mereka sekarang? Mereka menjadi orang-orang penting di negeri Manoboa ini. Mereka menjadi orang-orang penting di negeri Manoboa ini. Melelahkan. Saudara-saudara tahu, gelar akan terus diburu sepanjang orang butuh. Meski aku di sini, aku mempunyai banyak tangan kanan, banyak kawan-kawanku yang terus dengan gigih dan bertahan dalam bisnis jual beli gelar secara sembunyi-sembunyi dengan berkamuflase tinggi. Bagiku, apalagi kecoa si kepala baja itu membuat aku sadar dan belajar bahwa sepanjang banyak orang yang memerlukan gelar tanpa harus bersusah payah asalkan mempunyai uang, bisnisku tak akan mati.
kasus ini seperti pelacuran. Sepanjang masih banyak laki-laki hidung belang mata bongsang bertandang ke sarang-sarang kenikmatan ranjang. Seperti itu juga. Seperti itu juga bisnis esek-esek laku keras kacang goreng. Seharusnya yang ditangkap bukan pelacurnya, tetapi para hidung belangnya. Bukan penjualnya, tapi para pembelinya. Tapi di negeri ini aneh. Pelacur ditangkapi, dirazia malam-malam, sementara hidung belangnya dibiarkan bebas berlalu lalang. Termasuk dalam bisnis gelar ini. Yang ditangkap penjualnya, bukan pembelinya. Dibiarkan begitu saja, tanpa sanksi apa-apa. Bahkan akhirnya, banyak sekali yang menjadi orang penting. Yang harus ditangkap, itu pembeli, bukan penjual. Maaf saudara-saudara. Perlu kami beritahukan bahwa bisnis jual beli gelar ini hanya terjadi di negeri Manoboa, bukan di Indonesia. Terima kasih.